Alhamdulillah. Halo, perkenalkan nama gue Rizka Indah Pratiwi. Perkenalkan, nama gue Raffi Busamam. Nama aku Muhammad Firmansyah. Kenalin, nama gue Irma Herawati Ahmad. Nama gue Imam Kurniawan. Aku Putri Kurnianda. Nama gue Jaki Mubarok. Pernah nggak sih kamu merasa insecure? Insecure? Pernah, cuma nggak sering. Pasti pernah. Insecure? Pernah dong. Pernah, pasti pernah. Sering banget ya, apalagi kalau misalnya sering dibanding-bandingin gitu. Jujur, pernah banget sih. Yang namanya insecure mah pasti ya, karena kan setiap orang tuh suka ngerasa dirinya tuh kurang dari orang-orang lain gitu. Seberapa sering kamu ngerasa insecure? Sering sih. Cukup sering. Sering banget, apalagi kalau misalnya dibandingin sama orang tua sendiri gitu. Tergantung dari orang cara berbicara gimana ya, ke gua pribadi. Kalau sering, kebanyakan ngeliat orang yang pinter, yang public speakingnya bagus. Seberapa sering ya? Ya, nggak sering-sering banget, seginilah. Segini. Sering sih nggak, hampir jarang banget insecure. Karena mungkin diriku yang terlalu banyak bersyukur. Gue mau ketawa banget, Bang. Hal apa yang selalu membuat kamu insecure? Aku insecure banget sama temen yang bisa manage waktu, ibadah mantep, pendidikan mantep. Kalau gue sih lebih insecure-nya lebih ke yang kayak pemahaman agamanya tuh gue lebih kurang gitu. Suka dibandingin orang tua sih itu. Biasanya paling sering di percintaan. Kalau cewek pasti fisik ya, itu udah pasti banget. Gue ngeliat temen-temen gue yang udah sukses. Kayak aku ngeliat orang berprestasi dan aku mikir kayak, kok dia bisa ya di umur dia yang segini, dia bisa dapet prestasi itu. Apa perkataan orang yang paling bikin kamu insecure? Kalau itu nggak ngebangun aku nggak akan insecure. Tapi kalau kata-kata negatif yang keluar dari orang yang aku sayang atau my support system, of course itu bikin aku insecure. Kalau udah ngomongin fisik tuh, itu paling bikin itulah, bikin ngedown. Kayak, Be, kok lu kurus banget sih? Makan dong yang banyak. Mungkin lu kurang cantik gitu, atau kok lu pendek sih gitu. Jujur, perkataan orang yang paling bikin insecure tuh orang tua gue ya. Kalau gue lagi nggak ngapa-ngapain di rumah, kadang, lu ngapain sih di situ? Kayak nggak berguna banget. Nggak ada sih. Gue yang selalu bikin orang insecure soalnya. Menurut kamu, Islam memperbolehkan insecure nggak? Kalau menurut gue boleh. Boleh sih, kalau menurut gue boleh. Boleh, dalam hal yang baik-baik. Menurut gue, Islam itu memperbolehkan kita insecure asal insecure-nya itu meningkatkan ketakwaan kita pada Allah. Kalau bagi gue sih enggak ya. Nggak boleh lah. Enggak, karena Allah udah menciptakan sebaik-baiknya manusia. Kalau misalnya insecure itu malah menjauhkan kita ketakwaan sama Allah, itu kata gue sih gak boleh, apalagi insecure-nya yang masalah fisik gitu. Sebagai seorang muslim, gimana sih cara kamu ngatasin insecure? Gue nguatin diri, biarinlah itu urusan dunia. Gitu. Yeah. Let it flow aja sih gue mah. Nggak yang tele-tele, nggak yang ngambil pusing gitu. Gue selalu bilang, ngapain insecure gitu. Tuhan tuh udah ngasih yang terbaik buat hambanya. Kita banyak-banyak bersyukur aja. Aku sering-sering bilang Masya Allah dan Alhamdulillah sih ke diri aku. Dunia itu cuma sementara gitu. Lu harus ningkatin ketakwaan lu Dengan gue deketin diri sama Tuhan, supaya lu dapat akhiratnya. Pesan buat teman-teman kamu di luar nih. berharap buat teman-teman jangan pernah insecure lagi. Stop sampai sini aja ya. Betul. Boleh sih insecure, tapi jangan berlebihan. Jangan terlalu fokus sama apa yang buruk, tapi fokus di diri kamu and improve it.
Mungkin jadiin tuh insecure-nya itu sebagai pacuan lu buat ngelangkah lebih maju dari sebelumnya. Teman-teman cewek yang masih insecure masalah fisik, kecantikan atau apapun itu, lu tetap cantik. Nggak usah insecure lah, jadi diri sendiri. Emang nggak capek? Jadi diri sendiri, cintai diri sendiri, maka semesta pun akan mencintai lu. Ada saatnya lu pede aja. Lu bisa kok gitu. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sobat fillah dimanapun berada, insecure merupakan satu sifat yang bagian dari anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada manusia. Tidak percaya diri, ketidaknyamanan, kekhawatiran, mungkin rasa takut yang kemudian menyelimuti tiap diri kita ketika kita bersosial dengan siapapun di antara kita. Tentunya kita belum lupa bahwa agama mengajarkan baik itu akidah, syariah, akhlak, tentunya titik kulminasinya pada muamalah duniawiyah. Bagaimana kita menginterpretasi apa yang kita yakini kepada Allah, syariat yang kita jalankan, dan etika moral untuk menjadikan itu satu tatapan pandangan yang lebih baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tiap manusia tentunya akan merasa insecure. Tadi kita lihat beberapa video dari teman-teman, ternyata memang rata-rata insecure. Baik itu insecure-nya segini ataupun memang tidak terlalu sering. Bahkan mungkin di akhir ditutup dengan bagaimana untungnya insecure. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa ini anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa Allah menorehkan dengan tinta emas di dalam surat Al-Baqarah di ayat 155, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. Bahwa insecure itu akan tetap mendera manusia, baik itu rasa takut, baik itu rasa lapar, baik itu kekhawatiran, baik itu ketidakpercayaan diri kita dalam menjalani kehidupan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka penting kita, seperti yang pernah kita pelajari dimanapun, dari dosen kita, guru agama kita, bahkan orang tua kita, kunci insecure adalah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab dengan bersyukur, insya Allah insecure itu akan pelan-pelan terdegradasi, hilang dari kehidupan kita setelah kita betul-betul meyakini bahwa ini adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya, ayo kita bersahabat dengan diri kita. Ayo kita mengenali diri kita. Ayo kita implikasikan apa yang pernah kita pelajari. Orang-orang saleh mengajarkan kita untuk mengenal diri kita sebelum mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang-orang saleh menyatakan, man arafa nafsahu faqad arafa rabbah. Siapa yang mengenal dirinya, maka dia mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa yang mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentunya dia sudah mengenal dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Ketika kita sudah diciptakan, maka sesungguhnya kita sebaik-baik penciptaan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, ini penting juga, ayo mengukur insecure tidak dengan kacamata orang lain, tapi ukurlah dengan diri kita sendiri. Merasa tidak pintar karena kita mengukurnya dengan orang lain yang pintar. Merasa tidak cantik
Karena kita mengukur dengan kacamata orang lain yang cantik. Tapi kalau kita mengukur dengan kacamata diri kita, dengan apa yang Allah berikan kepada kita, maka ukurannya, takarannya adalah diri kita, bukan ukuran dan takaran orang lain. Maka insya Allah semua akan menjadi berkah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab ketika insecure yang datang, itu karena diri kita bisa mencari kelebihan-kelebihan kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak usah pusing dengan kekurangan kita, tidak cantik, tidak tinggi, ya kan, tidak perfect daripada tubuhnya, itu kekurangan kita. Tapi kalau kita mengukur dengan diri kita, ayo kita tonjolkan apa yang kita punya. Kita eksploitasi yang kita bisa. Kita manfaatkan kelebihan kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena disitulah Allah letakkan falikulli syai'in maziyah. Setiap Allah ciptakan sesuatu, sungguh ada keistimewaannya. Yang terakhir adalah tetap kita mengukur diri kita dengan kebaikan-kebaikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenali diri kita, maka kita mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semakin kita tidak kenal diri kita, maka kita akan semakin insecure dengan siapa saja. Maka mudah-mudahan kita menjadi yang terbaik dari penciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insecure adalah satu tatapan, satu lika-liku kehidupan yang setiap orang bisa mendapatkan, tapi rasa syukur tentunya akan bisa mengalahkan hal tersebut. Maka tinggalkan insecure, tataplah masa depan dengan kesyukuran, hidup dalam kemanfaatan, dan mudah-mudahan Allah akhiri kehidupan kita dengan nilai terbaik, husnul khatimah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetap di Jendela Islam, buka hati, buka pikiran tentang dunia Islam. Sobat Fillah, terima kasih segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.